Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam, salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita seluruhnya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pada kesempatan pagi hari ini atau pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, saya akan memberikan materi terkait dengan perencanaan sumber daya manusia. Jadi kalau kita berbicara kepada perencanaan sumber daya manusia, kita harus paham dalam era globalisasi dan persaingan semakin ketat, perencanaan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor kunci ya dalam kesuksesan suatu organisasi. Kemampuan suatu organisasi atau perusahaan atau institusi untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi manusia yang dimilikinya akan menjadi pembeda yang signifikan dalam mencapai tujuan bisnis atau organisasional. Oleh karena itu, perlu pemahaman yang mendalam tentang konsep, prinsip, dan metode dalam perencanaan sumber daya manusia menjadi esensial bagi calon profesional dan pemimpin masa depan. Seperti Bapak Ibu sekalian yang merupakan kandidat-kandidat manajer, bahkan mungkin sudah menjadi manajer dalam organisasi ini. Perencanaan sumber daya manusia bukan lagi sekedar langkah rutin dalam manajemen, melainkan telah menjelma menjadi suatu strategi vital yang mempengaruhi daya saing suatu entitas. Keberhasilan organisasi dalam mencapai visi dan misi serta memenuhi tuntutan pasar tidak dapat dipisahkan dari bagaimana sumber daya manusia itu direncanakan, dikembangkan, dan dikelola dengan baik. Dalam konteks yang terus berubah dan kompleks saat ini, ya para mahasiswa, calon-calon pemimpin perlu dibekali dengan pengetahuan yang solid mengenai perencanaan sumber daya manusia agar mampu menghadapi tantangan masa depan dengan percaya diri. Persiapan sumber daya manusia untuk antisipasi prediksi perubahan ke abad 21 ini. Prediksi karakteristik umum lingkungan bisnis abad ke-21 telah menyaksikan transformasi besar dalam lingkungan bisnis global, di mana faktor-faktor seperti teknologi, perubahan sosial, dan dinamika ekonomi telah memberikan dampak signifikan pada karakteristik umum lingkungan bisnis. Beberapa prediksi mengenai karakteristik ini telah muncul, memberikan pandangan tentang bagaimana bisnis akan beroperasi dan beradaptasi dalam dekade-dekade mendatang. Yang pertama adalah teknologi sebagai pemacu utama. Teknologi informasi dan komunikasi akan terus menjadi pemacu utama dalam lingkungan bisnis abad ke-21 ini. Inovasi seperti kecerdasan buatan, AI yang sekarang lagi tren, yang kalau kita bilang itu kalau kita tidak mengikuti ya kita ketinggalan gitu ya. Internet of Things, IoT, dan analitika data akan mengubah cara bisnis beroperasi saat ini. Memungkinkan otomatisasi, personalisasi, dan pengambilan keputusan yang telah cerdas, yang lebih cerdas. Transformasi digital akan menjadi inti dari strategi bisnis, mengarah pada efisiensi yang lebih tinggi, pengembangan produk baru, dan pengalaman pelanggan yang ditingkatkan. Nah, bagaimana dengan fleksibilitas dan mobilitas? Lingkungan bisnis abad ke-21 akan semakin menghargai fleksibilitas dan mobilitas. Model kerja jarak jauh,
dan fleksibel akan lebih umum, didukung oleh teknologi yang memungkinkan kolaborasi tanpa batas geografis. Ini juga memunculkan tantangan baru dalam manajemen tim, produktivitas, dan kesejahteraan karyawan. Nah, ini merupakan hal-hal yang bisa kita prediksi dalam karakteristik lingkungan bisnis abad ke-21 ini. Bagaimana berkelanjutan bertanggung jawab sosial ini? Kesadaran akan isu-isu lingkungan dan sosial semakin meningkat dalam bisnis abad ke-21. Organisasi diharapkan untuk menjalankan praktek bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial, ya, termasuk pengurangan dampak lingkungan, inklusivitas, dan kontribusi positif terhadap masyarakat. Ini menjadi prediksinya ini di abad 21, ya. Kemudian bagaimana dengan dinamika pasar global? Globalisasi akan terus menjadi ciri khas lingkungan bisnis abad ke-21 ini, bahkan terus ke depan. Perdagangan internasional, investasi lintas negara, dan hubungan bisnis global akan menghadirkan peluang dan tantangan baru. Organisasi harus dapat beradaptasi dengan perubahan dalam dinamika pasar global ini, termasuk fluktuasi mata uang, regulasi perdagangan, dan tren konsumen yang beragam. Peningkatan keamanan cyber juga menjadi prediksi karakteristik. Dalam era yang sangat terhubung secara digital, keamanan cyber akan menjadi prioritas yang semakin mendesak. Ancaman cyber seperti serangan peretasan, pencurian data, dan penipuan akan mempengaruhi bisnis di berbagai sektor. Dapat Bapak Ibu rasakan saat ini. Ya. Perusahaan ataupun organisasi perlu berinvestasi dalam keamanan cyber untuk melindungi informasi sensitif dan menjaga kepercayaan pelanggan. Seperti itu, ya. Kita lanjut pada slide berikutnya. Jadi, usaha mengadaptasi dan mengantisipasi prediksi bisnis sepanjang abad ke-21 ini dalam menghadapi era bisnis yang terus berubah dan dinamis ini, ada upaya yang dapat dilakukan untuk mengadaptasi bisnis dalam rangka menghadapi tantangan meraih peluang di era sekarang ini. Yang pertama, transformasi digital yang mendalam. Adopsi teknologi digital menjadi landasan utama adaptasi bisnis. Ya. Mengintegrasikan teknologi ke dalam operasi dan proses bisnis akan memungkinkan efisiensi, personalisasi, serta pengembangan model bisnis baru. Transportasi digital akan memudahkan akses pelanggan ataupun konsumen, Bapak Ibu sekalian, untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam menciptakan peluang baru di pasar global. Ya. Yang kedua, ketua kelas jangan lupa ya untuk foto ya. Fokus pada inovasi produk dan layanan. Mengantisipasi tren dan kebutuhan konsumen masa depan menjadi kunci dalam adaptasi bisnis. Pengembangan produk dan layanan yang inovatif yang dapat mengadaptasi perubahan preferensi konsumen. Termasuk di mana Bapak Ibu, para mahasiswa sekalian, bekerja. Ya. Ini akan membantu organisasi mempertahankan daya tariknya
di pasar yang terus berubah dan cepat. Kemudian, yang ketiga, kolaborasi global dan fleksibilitas. Pasar global yang semakin terintegrasi memerlukan organisasi untuk memiliki fleksibilitas dalam mengelola rantai pasok dan beradaptasi dengan regulasi yang bervariasi. Kolaborasi dengan mitra bisnis global ini dapat membantu organisasi Bapak Ibu sekalian beroperasi di berbagai pasar dan mendapatkan wawasan yang dibutuhkan oleh organisasi Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana dengan yang keempat? Keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Ini mengadopsi tanggung jawab sosial dan prinsip keberlanjutan dalam operasi bisnis. Ini mempengaruhi persepsi pelanggan, konsumen, dan mempengaruhi keberlanjutan jangka panjang dari suatu organisasi. Ini harus dipahami dan dipedomani. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu lingkungan dan sosial mendorong perusahaan untuk berkontribusi pada solusi dan membangun citra positif. Nah, dengan menggabungkan transformasi digital yang mendalam tadi, inovasi produk dalam layanan, kolaborasi global yang fleksibel, serta komitmen pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, organisasi akan lebih siap menghadapi apa? Kompleksitas bisnis abad ke-21 ini. Dan memposisikan diri untuk meraih kesuksesan jangka panjang. Ya. Oleh karena itu, pengelola bisnis memiliki peran krusial dalam mengantisipasi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam abad ke-21. Ada beberapa upaya yang sudah saya tuangkan di dalam buku saya, yang mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan e-booknya, yang dilakukan oleh pengelola bisnis dalam rangka mengantisipasi perubahan bisnis abad ke-21. Yang pertama adalah memahami tren dan inovasi. Jadi pengelola bisnis perlu selalu mengikuti perkembangan tren bisnis terbaru dan inovasi teknologi. Nah, ini membutuhkan pelibatan seluruh SDM dalam pengamatan terhadap pergeseran dalam perilaku konsumen, perkembangan teknologi baru, dan tren di industri yang relevan saat ini. Nah, memahami tren ini akan membantu pengelola, manajer untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengantisipasi perubahan pasar. Gitu ya. Kemudian yang kedua, pengembangan strategi fleksibel. Pengelola bisnis harus mengembangkan strategi yang fleksibel dan adaptif dengan situasi saat ini. Dalam lingkungan bisnis yang terus berubah dengan cepat. Strategi yang kaku mungkin tidak lagi relevan dengan kondisi yang kita hadapi saat ini di teknologi digital ini. Jadi pengelola bisnis harus memiliki rencana cadangan dan dapat dengan cepat merespon perubahan dalam lingkungan eksternal saat ini. Kemudian, terkait dengan investasi dalam keterampilan karyawan. Pengelola bisnis perlu memastikan bahwa karyawan memiliki atau pegawai memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan. Nah, ini termasuk apa? Melatih karyawan dalam keterampilan teknologi baru, pemahaman tentang data, kemampuan beradaptasi. Itu. Nah, investasi pengembangan pegawai atau karyawan akan membantu organisasi mempersiapkan tenaga kerja yang siap menghadapi perubahan saat ini dan ke masa yang akan datang. Nah, bagaimana dengan kolaborasi dan kemitraan? Artinya,
pengelola bisnis perlu menjalin kolaborasi dan kemitraan dengan pemangku kepentingan eksternal. Ini prinsip dan penting. Tidak bisa sendiri-sendiri saat ini. Harus mampu dan bisa berkolaborasi. Hal ini termasuk bermitra dengan perusahaan teknologi ataupun organisasi yang terkait dengan teknologi, lembaga pendidikan, dan organisasi industri untuk berbagi pengetahuan dan mendapatkan wawasan yang diperlukan dalam mengantisipasi tren dan perkembangan bisnis saat ini dan di masa yang akan datang. Nah, itulah perlunya mengantisipasi bisnis sepanjang abad ke-21. Para leader, para manajer perlu memiliki visi yang jelas, fleksibilitas dalam strategi, keterampilan mengelola perubahan, dan kemampuan berkolaborasi. Nah, upaya yang dilakukan oleh para manajer akan memainkan peran penting dalam membentuk masa depan organisasi dalam era yang penuh tantangan saat ini dan masa yang akan datang. Di dalam perencanaan SDM, dalam perencanaan sumber daya manusia, suatu pendekatan strategis yang bertujuan mengidentifikasi, mengantisipasi, dan memenuhi kebutuhan organisasi terkait tenaga kerja dengan tepat waktu dan efektif. Ini sudah saya tuangkan di dalam buku saya, bisa Bapak Ibu nanti baca dan pedomani. Ini melibatkan proses analisis yang komprehensif untuk mengidentifikasi berapa banyak karyawan yang dibutuhkan, jenis keterampilan yang dibutuhkan, termasuk di tempat Bapak Ibu bekerja. Aku butuh dokter, dokter spesialis, para medis, perawat, bidan, dan seterusnya. Ini bisa dihitung dengan materi kuliah kita yang sudah pernah saya sampaikan. Sudah ada hitung-hitungannya terkait dengan kelas dari rumah sakit. Dan bagaimana cara mendapatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Sementara ruang lingkup perencanaan sumber daya manusia itu mencakup berbagai aspek, termasuk mulai dari perekrutan, seleksi, pelatihan, pengembangan, dan pengelolaan karyawan ataupun pegawai. Ini akan kita bahas di slide-slide selanjutnya. Kemudian saya akan menyampaikan definisi perencanaan sumber daya manusia menurut Pak Leon C. Magidson. Perencanaan sumber daya manusia dapat diartikan sebagai suatu pendekatan strategis yang bertujuan mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan organisasi terhadap karyawan dengan cara yang efektif dan efisien. Ya, perencanaan sumber daya manusia itu melibatkan pemisahan rencana tentang jumlah dan jenis karyawan ataupun pegawai yang dibutuhkan oleh organisasi dan jangka waktu tertentu. Ya. Sementara itu, George Milkovic dan John W. Boudreau menggambarkan perencanaan sumber daya manusia sebagai suatu proses yang mencakup pengambilan keputusan yang sistematis dan berfokus pada perencanaan dan penempatan sumber daya manusia dengan mempertimbangkan tujuan dan strategi organisasi. Atau dengan kata lain, perencanaan sumber daya manusia itu mengarah pada penciptaan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan lingkungan bisnis saat ini. Nah, dalam konteks bisnis modern,
yang terus berubah. Perencanaan sumber daya manusia ini tidak hanya tentang mengisi posisi kosong, gitu ya, tetapi juga apa? Memastikan adanya pegawai ataupun karyawan yang memiliki keterampilan relevan untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan organisasi. Nah, perencanaan sumber daya manusia ini membutuhkan kolaborasi antar berbagai departemen serta mengintegrasikan tujuan dan strategi bisnis dengan kebutuhan pegawai atau karyawan. Dengan adanya perencanaan sumber daya manusia yang baik, kita berharap organisasi dapat mengurangi resiko kesenjangan antara kebutuhan tenaga kerja dan ketersediaan pegawai atau karyawan yang berkualitas. Ada proses, nanti kita bahas di slide berikut. Kemudian, bagaimana hubungan antara perencanaan SDM dengan tujuan dari strategi organisasi? Menurut Janice P. Holland dalam bukunya Human Resource Management and International Perspective, perencanaan sumber daya manusia itu membantu mengalokasikan sumber daya manusia secara cerdas dengan fokus dan tujuan jangka panjang organisasi. Ya. Dengan demikian, perencanaan sumber daya manusia berfungsi sebagai jembatan antara strategi bisnis dan implementasinya dalam bentuk kebutuhan dan pengelolaan karyawan ataupun pegawai yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, bagaimana dengan penelitian yang dilakukan oleh Wright and Sherman tahun 1999 yang berjudul Human Resource Management and Empirical Analysis. Ditemukan bahwa perencanaan sumber daya manusia secara efektif berkontribusi pada kinerja organisasi. Ini hasil penelitian mengatakan begitu. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan atau organisasi yang menerapkan perencanaan SDM yang terintegrasi dengan strategi bisnis cenderung memiliki keunggulan kompetitif yang lebih besar. Organisasi-organisasi ini mampu mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja, mengidentifikasi keterampilan kunci yang dibutuhkan, serta mengatur pelatihan dan pengembangan yang sesuai kepada pegawai atau karyawan. Itu. Jadi temuan ini juga menggarisbawahi pentingnya keselarasan antara perencanaan SDM dan tujuan strategis dari organisasi dalam mencapai kinerja yang unggul. Ini juga bisa Bapak Ibu nanti pedomani dalam pembuatan tesis Bapak Ibu sekalian, penelitian Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian saya juga mencuplik penelitian yang dilakukan oleh Pak Hussein 1995 dengan judul The Impact of Human Resource Management Practice on Turnover, Productivity, and Corporate Financial Performance. Menyajikan bukti empiris bahwa perencanaan sumber daya manusia yang efektif memiliki dampak positif terhadap kinerja organisasi. Nah, temuan ini menunjukkan bahwa organisasi yang menerapkan perencanaan SDM yang terarah pada pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dan pengembangan karyawan cenderung memiliki tingkat turnover yang lebih rendah, memiliki produktivitas yang lebih tinggi, ya itu, dan kinerja keuangan yang lebih baik. Nah, penelitian ini yang dilakukan oleh Pak Usolitini memberikan bukti kuat bahwa investasi dalam perencanaan sumber daya manusia bukan hanya penting untuk menjaga stabilitas organisasi, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian hasil bisnis yang lebih baik. Teori-teori ini Bapak Ibu bisa ambil, gunakan di dalam pembuatan tesisnya Bapak Ibu. Contoh,
menyebutkan satu nama, Huselit dalam Edi Panjaitan atau EHH Panjaitan dan Dewi Ristioni 2023. Karena terkait bukunya dicetak tahun 2000. Seperti itu cara pengambilannya. Sehingga up to date daripada referensi yang kalian gunakan itu terlihat. Boleh Bapak Ibu menggunakan referensi-referensi yang sudah lama. Karena masih efektif dan efisien digunakan di zaman sekarang. Gitu. Tetapi lebih up to date setelah dilaksanakan pembaruan digunakan untuk melaksanakan penelitian-penelitian kebaruan saat ini, termasuk referensi-referensi saat ini. Saya berbicara kepada manfaat dan tujuan perencanaan sumber daya manusia bagi organisasi. Jadi kalau perencanaan sumber daya manusia itu memiliki manfaat dan tujuan penting pastinya bagi organisasi. Satu, perencanaan sumber daya manusia membangun organisasi untuk memprediksi kebutuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal ini memungkinkan organisasi untuk merekrut dan mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan prima dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai tanggung jawab yang dibebankan kepada dia. Kemudian, dengan mempelajari materi perencanaan sumber daya manusia ini, para manajer SDM, Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa saya yang saya banggakan, ini dapat memiliki kemampuan dalam mencari, mempertahankan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif. Hal ini juga membantu apa? Membantu organisasi Bapak Ibu memiliki sumber daya manusia yang mampu menghadapi kompetitornya, seperti perkuliahan kita yang terdahulu, yang lalu-lalu. Ya, kita akan menghadapi kompetitor di masa-masa yang akan datang. Perencanaan sumber daya manusia dapat berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Dengan merencanakan karir dan suksesi karyawan, organisasi dapat melakukan regenerasi kepemimpinan dan meretensi karyawan terbaik dalam jangka panjang. Kemudian, perencanaan sumber daya manusia membantu organisasi untuk merekrut pegawai yang memiliki kualitas, kualifikasi, klarifikasi yang tepat dalam pekerjaan tertentu. Sehingga organisasi tempat Bapak Ibu sekalian dapat memastikan bahwa karyawan atau pegawai yang direkrut memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas yang diemban, gitu ya. Sehingga dapat meningkatkan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Jadi tidak sia-sia lah kira-kira begitu ya. Kemudian perencanaan sumber daya manusia juga membantu organisasi untuk apa? Merencanakan kebutuhan organisasi di masa yang akan datang. Dengan merencanakan kebutuhan sumber daya manusia yang tepat, organisasi di mana Bapak Ibu bekerja, para mahasiswa sekalian dapat memastikan keberlanjutan organisasi dalam jangka waktu panjang. Gitu ya. Kemudian, bagaimana dengan kegiatan manajemen sumber daya manusia? Ini dia kegiatan. Saya coba merangkai, membuat supaya lebih mudah dipahami oleh para mahasiswa atau Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah analisis kebutuhan sumber daya manusia ini. Ini merupakan konsep penting dalam pengembangan program pelatihan atau pengembangan tenaga kerja. Ya. Nah,
Dalam analisa kebutuhan sumber daya manusia ini, langkah-langkah yang dilakukan adalah apa? Yang pertama, identifikasi kebutuhan dulu. Identifikasi kebutuhan untuk pelatihan atau pengembangan sumber daya manusia itu kita harus berdasarkan kepada kompetensi yang diperlukan oleh organisasi. Nah, ini dapat dilakukan melalui apa? Wawancara, observasi, atau melakukan metode kualitatif lainnya. Nah, ini akan Bapak Ibu akan merasakan di saat pembuatan tulisan atau membuat tesis. Ini sudah dilakukan oleh Masullah RS dan Agustina TS tahun 2021. Identifikasi dulu. Apa sih kebutuhan organisasi Bapak Ibu sekalian? Kemudian yang kedua, ulangi, saya lanjut kepada pengumpulan data dulu ya. Pengumpulan data. Nah, mengumpulkan data terkait kebutuhan sumber daya manusia melalui berbagai metode seperti apa? Wawancara tadi, observasi tadi, kan bisa dipantau. Karyawan saya ini bagus, kinerjanya baik, perlu kita kembangkan orang dari pool data itu. Atau dengan cara pengisian formulir analisa kebutuhan kita sendiri. Nah, data ini akan memberikan gambaran tentang keahlian, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan. Kemudian yang ketiga adalah analisis data. Menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kebutuhan dan kondisi yang diharapkan. Ya, melihat kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Dan dalam analisa ini dapat digunakan metode seperti urgensi, growth, untuk menentukan prioritas pelatihan atau pengembangan sumber daya manusia. Sesuai kebutuhan organisasi Bapak Ibu sekalian. Ya, kemudian apa? Pengambilan keputusan. Ini yang paling terpenting oleh seorang manajer. Berdasarkan hasil analisis, dilakukanlah pengambilan keputusan mengenai jenis pelatihan atau pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan. Apa yang dibutuhkan organisasi itu. Nah, keputusan ini harus mempertimbangkan prioritas sumber daya yang tersedia dan tujuan organisasi masyarakatnya. Ya. Kita masuk kepada tahap berikutnya. Setelah menganalisis kebutuhan, poin-poinnya kita sudah kita lewati, kemudian kita lakukan namanya rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia. Rekrutmen ini melibatkan upaya untuk menarik calon karyawan dari berbagai sumber, baik internalnya organisasi maupun eksternal. Menggunakan metode seperti pemasangan iklan boleh, penggunaan platform daring boleh, menggunakan jejaring profesional boleh. Nah, seleksi dilakukan melalui proses evaluasi kualifikasi, tes psikologi, wawancara, serta penilaian keterampilan yang relevan dengan posisi yang dibutuhkan. Nah, proses ini membantu memastikan bahwa karyawan yang kita rekrut, pegawai yang kita rekrut, memiliki kemampuan dan kompetensi yang cocok dengan tuntutan pekerjaan serta budaya organisasi yang Bapak Ibu miliki. Kemudian seleksi juga melibatkan penilaian kualifikasi dan kompetensi calon karyawan. Terlihat dari mana? Ya melalui wawancara tadi. Tes pengetahuan atau keterampilannya. Apalagi tes psikologi bisa dinilai. Nah, upaya rekrutmen yang efektif dan proses seleksi yang cermat akan membantu memastikan bahwa organisasi mendapatkan karyawan yang memiliki kemampuan, pegawai yang memiliki kemampuan dan potensi untuk sukses dalam peran yang diinginkan oleh organisasi itu sendiri. Ya.
Kemudian kita lanjut kepada pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan merupakan proses penting dalam manajemen sumber daya manusia dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan pastinya, dan kemampuan daripada si pegawai ataupun karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Nah, proses ini melibatkan identifikasi kebutuhan pelatihan berdasarkan analisis keterampilan yang diperlukan atau dengan desain program pelatihan yang relevan. Dengan pelaksanaan pelatihan melalui metode apa? Pelatihan kelas, pelatihan daring, atau pelatihan berbasis proyek. Serta diperlukan evaluasi efektif dari program kepelatihan itu sendiri. Ini efektif atau apa ini? Bagus dari kepelatihan ini. Perlu dilaksanakan evaluasi. Nah, dengan memberikan pelatihan yang sesuai, organisasi dapat meningkatkan produktivitas dari pegawai itu sendiri atau karyawan. Karena apa? Bisa merangsang inovasi, menciptakan lingkungan kerja yang lebih kompetitif gitu. Nah, pelatihan dan pengembangan karyawan juga memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan ataupun organisasi maupun bagi pegawai itu sendiri kan gitu ya. Tapi jelas harus orang-orang yang terpilih melalui teori-teori yang sudah saya sebutkan. Bagi suatu organisasi, pelatihan dan pengembangan suatu karyawan atau pegawai dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Itu udah pasti. Kalau orang yang kalian pilih adalah orang yang tepat sesuai kompetensi dan kemampuan, sesuai dengan unit kerjanya. Ini juga untuk membantu mengurangi tingkat kesalahan dan pemborosan. Ya, ini kalau saya cerita panjang lebar di lingkungan Bapak Ibu bekerja di lingkungan saya bekerja sama. Ya, kalau kita menempatkan orang pada tempat yang tepat dalam melaksanakan pengembangan pendidikan dan seterusnya, akan mendapatkan outcome yang baik buat organisasi pikir seperti itu. Nah, selain itu, organisasi juga dapat apa? Membangun citra yang lebih baik sebagai tempat kerja yang peduli terhadap perkembangan dari pegawai ataupun karyawan. Iya toh, siapa yang merasa nyaman? Siapa yang merasa termotivasi? Kalau kita sebagai karyawan, sebagai pegawai di suatu organisasi, tidak bisa berkembang. Nah, ya kan? Nah, kemudian ini juga sangat membantu di dalam apa? Merekrut dan mempertahankan bakat-bakat terbaik. Kemudian pelatihan dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti apa? Pelatihan di tempat kerja, latihan dalam dinas, apalagi bimbingan teknis, BIMTEK, seminar, workshop, atau kursus yang dibuat. Pengembangan dari pegawai atau karyawan perlu melibatkan, perlu memberikan kesempatan kepada pegawai atau karyawan yang kita anggap baik dalam penilaian tadi untuk dikembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka ke level jenjang yang lebih tinggi. Bisa terlihat melalui apa? Dari pengalaman kerja, rotasi posisi, atau program pengembangan karir. Ya, ini kan bisa terlihat itu. Oh, ini cocok ini untuk promosi ini, cocok ini untuk rotasi ini. Udah kelamaan di sana, coba kita pindahkan ke sini untuk menambah wawasan, untuk menambah pengetahuan si pegawai itu karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan ini penting
Karena apa? Maaf, meningkatkan motivasi, kepuasan kerja, produktivitas karyawan, serta apa? Membantu perusahaan dalam mencapai tujuan dan visi mereka. Yang saya sebutkan ini semua bisa dijadikan variabel-variabel Bapak Ibu di dalam pembuatan penelitian. Itu, ya. Kemudian bagaimana dengan peningkatan kinerja SDM? Ini merupakan kegiatan manajemen sumber daya manusia. Nah, peningkatan kinerja karyawan adalah suatu proses untuk meningkatkan hasil kerja atau prestasi kerja yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau pekerjaan seseorang yang bekerja pada suatu lembaga dengan mendapat gaji atau upah sebagai pegawai atau karyawan. Gitu ya. Ada beberapa yang saya sudah tuangkan di sini untuk meningkatkan kinerja pegawai atau karyawan ya dalam suatu organisasi. Motivasi kerja yang tinggi dapat meningkatkan kinerja suatu personalia atau orang atau karyawan atau pegawai. Organisasi perlu memperhatikan kebahagiaan kerja, ya, iklim kerjanya seperti apa, motivasi kerja, dan dedikasi organisasi si pegawai atau karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka sendiri. Ini juga masuk bisa menjadi variabel-variabel dalam pembuatan tesis atau penelitian Bapak Ibu sekalian. Ini bisa dikembangkan dalam penelitian. Kemudian, knowledge sharing enablers dapat membantu meningkatkan kinerja dari si pegawai atau karyawan di industri kreatif berbasis cetak, sharing manual. Itu ya. Nah, pengembangan sumber daya manusia melalui knowledge sharing enablers ini atau berbagi pengetahuan dengan orang lain bisa dilakukan dengan BIMTEK, dengan sosialisasi kepada rekan-rekan kerja, ya. Ini merupakan perangkat manajemen yang penting dalam peningkatan kinerja dalam sebuah organisasi. Kemudian apa? Pengembangan spiritual juga meningkatkan kinerja karyawan. Pengembangan spiritual ini adalah apa? Peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral dari si pegawai, personalia ataupun karyawan untuk membentuk kepribadian seseorang lebih religius dalam memaknai sebuah hidup. Makanya banyak di organisasi-organisasi kita saat ini yang berkembang, pagi melaksanakan ibadah, melaksanakan koseri agama, ya, untuk meningkatkan. Kemudian, disiplin kerja dan pelatihan, ini kalau dilakukan secara bersama-sama ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja karyawan. Dari pembahasan saya ini saja, sudah banyak sekali judul-judul yang bisa Bapak Ibu pertimbangkan menjadi variabel-variabel Bapak Ibu sekalian. Dikaitkan dengan organisasi Bapak Ibu ataupun para mahasiswa bekerja. Nah, pelatihan-pelatihan secara eksternal serta monitoring yang selalu dilakukan oleh manajer riset inovasi maupun teknik-teknik baru dalam pekerjaan dapat meningkatkan kinerja dari si pegawai atau karyawan. Nah, dalam meningkatkan kinerja karyawan sendiri perlu diperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja karyawan itu sendiri atau pegawai itu. Ya, selain itu, para leader atau manajer juga perlu memperhatikan kepuasan kerja daripada si pegawai atau karyawan. Karena kepuasan kerja ini terkait dengan apa? Keterlibatan dan retensi karyawan.
yang merupakan apa ini? Faktor penting bagi bisnis untuk menjadi pertimbangan, ya. Kemudian bagaimana dengan manajemen kesejahteraan karyawan? Manajemen kesejahteraan karyawan melibatkan upaya untuk memastikan kesejahteraan fisik, mental, dan emosional daripada suatu pegawai atau karyawan dalam lingkungan kerja. Apa ini? Terkait dengan penyediaan program kesehatan, dukungan keseimbangan kerja dan kehidupan. Kalau di lingkungan saya mungkin sudah ada rumah sakitnya. Keseimbangan kerja, kehidupan, ya cuti dan segala macamnya diatur. Kemudian memiliki akses apa? Terhadap sumber daya kesejahteraan seperti konseling, perawatan medis, dan seterusnya, ini yang saya sebutkan tadi. Nah, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan untuk memastikan kesejahteraan fisik, mental, dan emosional karyawan. Yang pertama, saya berbicara kepada aspek kesehatan. Ini melibatkan penyediaan program kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan berkala. Mungkin per 6 bulan, mungkin per tahun. Kalau di lingkungan TNI itu, dia melakukan kegiatan ini setiap 6 bulan sekali. Urikesna, uji pemeriksaan kesehatan. Di instansi pemerintah lain, ada yang 1 tahun, 1 tahun. Kemudian ada fasilitas olahraga. Ada mungkin tempat bulu tangkis, meja pingpong yang kira-kira sesuai dengan kondisi. Kalau tidak harus dikondisikan, diatur untuk bisa menggunakan tempat lain. Kemudian apa lagi? Melaksanakan promosi gaya hidup sehat, gitu ya. Itu aspek kesehatan fisik. Yang kedua, aspek kesejahteraan mental. Apa ini? Pengaturan dukungan psikologis seperti program konseling atau bimbingan emosional. Ya, ada namanya departemen ataupun ada namanya bagian unit terkait dengan program konseling ini. Kemudian yang ketiga dari aspek keseimbangan. Aspek keseimbangan kerja ini sangat penting dengan mengakomodasi fleksibilitas jam kerja. Ya toh? Pasti dong. Cuti yang sesuai dan fasilitas untuk bekerja dari jarak jauh. Harus untuk menghadapi kondisi era digital di masa yang akan datang. Kalau tidak, ketinggalan. Tenggelam organisasi Bapak Ibu sekalian. Yang keempat adalah aspek pengembangan karir. Ini mencakup peluang untuk belajar dan mengembangkan profesional yang akan meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan dari si pegawai ataupun karyawan. Nah, dengan mempertimbangkan ini aspek-aspek ini, manajemen kesejahteraan daripada si pegawai ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, akan meningkatkan produktivitas. Ya. Kemudian, bagaimana dengan pengolahan konflik dan performa yang merupakan rangkaian kegiatan manajemen sumber daya manusia yang saya tuangkan di dalam buku saya. Konflik dalam konteks manajemen sumber daya manusia adalah ketidaksetujuan, ketegangan, atau perbedaan pandangan antara individu atau kelompok di dalam organisasi. Nah, konflik ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari konflik interpersonal hingga konflik dalam departemen atau tim di mana Bapak Ibu bekerja.
Ya, konflik juga dapat berdampak negatif atau positif. Ini menurut ahli, menurut pakar, teori yang sudah sama-sama pernah kita baca. Tergantung bagaimana cara untuk mengelolanya. Dalam situasi yang dikelola dengan baik, konflik dapat merangsang pemikiran kritis, inovasi, dan perbaikan dalam pekerjaan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan performa daripada si pegawai atau karyawan. Nah, oleh karena itu, manajemen konflik yang efektif dan kemampuan untuk mengatasi perbedaan dengan cara yang konstruktif menjadi penting dalam memastikan performa dari si pegawai atau karyawan tetap produktif dan positif. Ini, ya, nanti akan saya buka tanya jawab setelah kita selesaikan perkuliahan ini, ya. Nah, bagaimana teori dasar dalam pengambilan keputusan, dalam proses pengambilan keputusan dalam pengembangan sumber daya manusia, gitu ya. Nah, secara umum teori dasar pengambilan keputusan yang dapat diterapkan dalam pengembangan sumber daya manusia antara lain AHP, ya, analytical hierarchy process atau proses analisis hierarki, yang dapat membantu dan memanipulasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan secara dinamis dalam perencanaan pengembangan sumber daya manusia. Apalagi yang lainnya, menggunakan analisa SWOT ataupun TOWS menurut kalian, ya, strength, weakness, opportunity, threat, ya, mulai dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Ini kemudian AHP, ya kan, yang tadi saya katakan, analytical hierarchy process. Kemudian multi policy evaluation, MPA. Ini juga dapat digunakan untuk menentukan strategi pengambilan keputusan pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Ya, ini menurut baru di 2020 yang sudah melaksanakan penelitian ini. Bisa. Tools ini bisa kita gunakan semua. Ya. Kemudian teori ERG, eksistensi, relativeness, growth. Ya. Ini juga dapat digunakan sebagai landasan dalam mengelompokkan kebutuhan inti manusia dalam komunikasi, perencanaan, dan pengembangan sumber daya manusia. Ini menurut Imad Dudin 2023. Ini sudah dia lakukan penelitian terkait ini. Kemudian, menurut Iskandar tahun 2021, analisa regresi linier berganda juga dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor tertentu terhadap kualitas laporan keuangan. Ini akan Bapak Ibu gunakan semuanya di saat menyelesaikan tesisnya Bapak Ibu. Kemudian pendekatan kualitatif. Ya tadi, wawancara, observasi, dan seterusnya. Dengan jenis penelitian studi kasus yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan mengkaji metode pengembangan sumber daya manusia. Pelaksanaan sumber daya manusia terfasil pengembangan sumber daya manusia yang sudah saya tuangkan dalam jurnal saya tahun 2023. Bisa Bapak Ibu nanti pakai dan ya. Nah, bagaimana dengan implementasi teori dasar ini, ya, terkait dengan pengambilan keputusan dalam pengembangan sumber daya manusia? Mulai dari proses seleksi dari sumber daya manusia sendiri. Dalam proses rekrutmen dan seleksi daripada sumber daya manusia, pegawai atau karyawan, teori dasar pengambilan keputusan dapat digunakan untuk merancang metode seleksi yang objektif. Ini misalnya apa ini?
mengidentifikasi kriteria yang jelas untuk memilih karyawan ataupun pegawai berdasarkan kompetensi dan pengalaman. Ya pastinya begitu kan. Carilah, rekrutlah orang yang sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan tanggung jawabnya nanti, sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Tapi ya tidak bisa kita pungkiri, masih banyak yang masih KKN tadi kan. Akhirnya menempatkan orang tidak sesuai dengan tempatnya dan kemampuannya. Nah, ini dapat digunakan dengan apa? Dapat menggunakan alat penilaian yang valid dan reliable. Berdasarkan apa? Kompetensi dan pengalaman. Ya. Kemudian setelah kita proses seleksi, kita lanjut dengan apa? Melaksanakan kepelatihan kepada sumber daya manusia ini. Dalam pengembangan sumber daya manusia, teori pengambilan keputusan dapat membantu merancang program pelatihan yang membangun kemampuan daripada si pegawai atau karyawan dalam membuat keputusan yang tepat. Apa ini? Ini mencakup pelatihan dalam analisis data, manajemen risiko, atau bahkan keterampilan kepemimpinan. Ini penting dan prinsip bagi Bapak Ibu yang golongannya di atas 3A ataupun 3A ke atas ya. Kemudian kita juga perlu melaksanakan evaluasi kinerja sumber daya manusia. Nah, dalam mengevaluasi kinerja si pegawai atau karyawan, teori dasar pengambilan keputusan dapat digunakan untuk merancang sistem evaluasi yang objektif dan adil. Nah, ini melibatkan penggunaan indikator kinerja yang relevan dalam pengambilan keputusan tentang apa? Kenaikan gaji, promosi, atau pengembangan lebih lanjut berdasarkan data kinerja yang kuat yang sudah dimiliki oleh perusahaan itu. Ini semuanya ada outputnya nanti. Kenapa dibutuhkan perencanaan ini? Bagaimana menghadapi di era digital nanti ke depan? Ada beberapa cara, trik. Ya. Kemudian konseling dan dukungan. Dalam hal konseling karyawan ataupun pegawai dalam manajemen konflik. Pemahaman tentang teori pengambilan keputusan dapat membantu manajer sumber daya manusia untuk memandu pegawai atau karyawan dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Memfasilitasi penyelesaian konflik itu sendiri. Kemudian apa? Menghindari bias dalam penilaian. Itu ya. Bagaimana kita mengimplementasikan proses seleksi pengembangan sumber daya manusia? Implementasi dalam proses rekrutmen. Ada beberapa metode ataupun proses yang kita harus lewati. Yang bisa kita terapkan implementasinya ya. Yaitu teori perilaku terencana. Ini dapat membantu dalam memprediksi perilaku pengambilan keputusan etis karyawan ataupun pegawai dalam memecahkan dilema etis dalam pelaksanaan tugasnya di tempat kerja. Ya, terpantau, terlihat dalam penilaian, ya, si etikanya si karyawan ini seperti apa. Kemudian menggunakan metode weighted product yang dapat digunakan dalam sistem pendukung keputusan rekrutmen dari si pegawai atau karyawan untuk menentukan alternatif calon pegawai atau karyawan tertinggi yang sesuai dengan kriteria perusahaan. Jadi dari sekian kandidat ini diseleksi, ya, akan muncul
kandidat terbaik untuk menempati posisi daripada tempat yang akan diduduki ataupun jabatan yang dimiliki. Seperti itu. Nah, bisa juga dilanjutkan dengan menggunakan analisis SWOT tadi, AHP dan MPE tadi, yang dapat digunakan untuk menentukan strategi pengambilan keputusan di dalam pengembangan kompetensi dasar manusia, sumber daya manusia, dalam rekrutmen dari pegawai. Ini menurut baru di tahun 2020. Nah, proses analisis hierarki juga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, ya, untuk proses perencanaan pengembangan karyawan di sebuah perusahaan. Ini menurut penelitian ALDI tahun 2019. Kemudian, ilmu manajemen keuangan, manajer sumber daya manusia dan manajemen pemasaran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan usaha mikro, kecil, menengah dalam rekrutmen karyawan. Ini menurut penelitian oleh Afriani tahun 2019. Nah, bagaimana implementasi dalam proses pelatihan karyawan? Berikut ini ada beberapa cara memilih teori dasar yang tepat untuk diterapkan dalam pelatihan karyawan ataupun pegawai. Ya. Apa? Identifikasi kebutuhan perusahaan dulu, organisasi dulu. Dalam hal pengembangan daripada si pegawai atau karyawan. Seperti keterampilan teknis atau non-teknis, kepemimpinan, atau peningkatan kinerja. Dilihat dulu, identifikasi dulu. Kemudian, pelajari lagi teori dasar yang relevan dengan kebutuhan tersebut. Lihat. Manajemen sumber daya manusia ini apa sudah sesuaikah dengan teori dasar atau hal yang sudah pernah kita dapatkan? Kemudian kepelatihan apa yang paling tepat kepada dia? Dan pengembangan apa yang paling tepat kepada orang tersebut? Dan atau evaluasi kinerja daripada si pegawai itu. Ya, itu implementasinya, prosesnya. Kemudian evaluasi juga keefektifan teori dasar tersebut dalam meningkatkan apa? Kinerja karyawan atau pegawai dalam mencapai tujuan perusahaan. Lihat kinerjanya selama ini seperti apa dia. Sekian tahun ke belakang ini lihat mundur kinerjanya. Oh, bagus. Efektif nih orang. Ya. Sehingga penerapannya hasil daripada kepelatihan itu tidak menjadi suatu kesia-siaan gitu ya. Kemudian apa? Pertimbangkan faktor-faktor seperti anggaran yang dimiliki oleh organisasi Bapak ini. Sumber daya yang dimiliki oleh Bapak ini. Dan waktu yang tersedia untuk kepelatihan dari pegawai itu sendiri. Lihat. Apakah waktunya ini mengganggu daripada kinerja dari perusahaan itu sendiri atau bagaimana? Itu juga bisa dilihat. Dipertimbangkan sebagai faktor-faktor. Ya. Kemudian pilihlah teori dasar yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan ataupun organisasi Bapak Ibu yang dapat diterapkan dengan efektif dalam sumber daya yang tersedia oleh Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian bagaimana dengan penerapan dalam evaluasi kinerja daripada sumber daya manusia sendiri? Ada beberapa lah ya teori dasar yang dapat diimplementasikan dalam evaluasi kinerja yang saya sebutkan tadi di atas. Manajemen by Objective MBO, yaitu metode penilaian kinerja karyawan ataupun pegawai yang menetapkan tujuan organisasi, menetapkan tujuan departemen, unit kerja, dan seterusnya. Membahas tujuan departemen, menetapkan target kinerja individual jangka pendek, membandingkan kinerja aktual dan target, serta memberikan umpan balik. Ini dia evaluasinya, dilihat.
karyawan seperti itu. Nah, evaluasi kinerja yang dari atasan, yaitu metode penilaian kinerja karyawan yang dilakukan oleh atasan langsung kepada si pegawai atau karyawan. Ini seringkali subjektivitasnya sangat tinggi. Kalau atasan ini suka, senang kepada karyawan ini yang terjadi. Jadi makanya harus dikombinasi semua penerapan evaluasi kinerja ini. Dari atasannya seperti apa? Kalau lihat kesehariannya, output kinerjanya bagus nih orang, luar biasa gitu. Tapi atasannya bilang enggak, dia tidak loyal, dia tidak setia, dia tidak patuh dengan perintah saya. Perlu menjadi pertimbangan. Dicek kenapa tidak patuh, kenapa dia loyal dia. Dilihat dalam kasus apa dulu ini, gitu ya. Itu menjadi pertimbangan ya, implementasi seperti itu. Kemudian melaksanakan evaluasi kinerja oleh rekan kerja itu sendiri. Loh, kalau dianya ini terkesannya ambisius yang berlebihan, rekan kerjanya pun menilainya tidak baik kan gitu. Ini juga menjadi subjektif. Ya, mungkin strategi salah satu adalah meminta rekan kerja yang cukup dekat ataupun satu unit kerja dengan yang bersangkutan. Ya. Nah, metode penilaian kinerja karyawan atau pegawai ini dilakukan dengan rekan kerja karyawan itu sendiri kan. Cari. Nah, ini juga menjadi sedikit subjektif. Nah, bagaimana dengan evaluasi kinerja oleh pegawai atau karyawan itu sendiri? Jadi metode penilaian kinerja karyawan dilakukan oleh karyawan sendiri. Dia membuat metodenya dia, membuat dirinya sendiri dengan cara apa? Contoh, eh, sistem pelaporan kinerja harian, SPK, namanya kan. Dia akan akan membuat tak ada orang mengatakan saya jelek itu tidak ada. Ini juga menjadi pertimbangan. Tapi itu semua akan dikombinasi, keterkaitan semua ini, ya implementasinya. Kemudian yang paling terpenting adalah software evaluasi kinerja. Ada kan softwarenya. Kalau di suatu perusahaan itu ada yang absensi, dalam absensi keharian itu pagi dia datang, sidik jari, dia akan membuat laporan kinerja setiap hari. Akan dievaluasi. Ya. Kemudian bagaimana dengan implementasi dan konseling daripada sumber daya manusia. Implementasi teori dasar konseling daripada sumber daya manusia ini meliputi memberikan dukungan dan bimbingan kepada si pegawai atau karyawan dalam mengatasi masalah pribadi atau profesional yang mempengaruhi kinerja mereka di tempat kerja. Nah, ada beberapa teori dasar yang dapat diimplementasikan dalam konseling daripada pegawai atau karyawan. Yang pertama adalah teori konseling perilaku. Teori yang berfokus pada perubahan perilaku karyawan melalui penggunaan penguatan positif dan negatif. Kan bisa dipantau. Perilakunya kawannya yang tadinya riang, gembira, kinerjanya bagus. Kok sekarang murung, ada apa ini? Perlu dilaksanakan konseling. Kemudian teori konseling psikodinamik. Teori yang berfokus pada pengenalan dan pengelolaan emosi karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka. Ada kan orang, mungkin di antara bapak ibu juga sama. Dikasih beban kerja berbeda, aduh apa sih ini? Bawaannya sudah kesel, sudah nggak enak, sudah dongkol, gitu. Sudah marah. Oh ini kok semua pekerjaan di saya sih? Ada. Ini juga perlu ada tempat wadah namanya untuk konseling tadi. Kemudian konseling humanistik. Teori yang berfokus pada pengembangan potensi karyawan melalui pengakuan dan penghargaan terhadap keunikan dan kemampuan mereka. Ini. Jadi perlu perusahaan juga dari hasil konseling ini perlu memberikan masukan kepada dari unit ataupun departemen ini, konseling ini perlu memberikan masukan kepada leader, pemimpin. Perlu dong Pak, kita kasih reward secara umum diketahui orang banyak. Mungkin pada saat
apel saat acara bersama, siapa menjadi pegawai ataupun pegawai terbaik bulan ini dan seterusnya, kan banyak sekarang itu program menggunakan. Supaya apa? Untuk meningkatkan kemampuan mereka, memberikan penghormatan, penghargaan kepada mereka. Nah, faktor yang perlu dipertimbangkan dalam implementasi teori dasar dalam konseling pegawai ini, eh, relevansi teori dasarnya terkait dengan apa? Kebutuhan tersebut apa? Keefektifan teori dasarnya sendiri dalam meningkatkan kinerja karyawan itu. Terkait juga dengan anggaran, sumber daya yang dimiliki, waktu yang tersedia untuk apa namanya melaksanakan kepelatihan kepada pegawai, bimtek dan seterusnya. Jadi juga terkait dengan apa faktor apa? Kemampuan daripada organisasi dalam mengimplementasikan teori dasar yang dipilih dengan efektif dengan sumber daya yang tersedia. Ya. Nah, bagaimana membuat kebijakan dalam pengembangan sumber daya? Menurut Dessler tahun 2019, pentingnya pembuatan kebijaksanaan dalam pengembangan sumber daya manusia terletak pada beberapa hal. Yang pertama, keselarasan dengan tujuan organisasi. Kebijakan SDM harus selaras dengan tujuan dan strategi organisasi, itu sudah jelas. Mereka harus dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan daripada organisasi dengan jangka panjang. Ya. Kemudian, apalagi? Keadilan dan kepatuhan. Kebijakan sumber daya manusia yang baik harus mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kepatuhan hukum, kesetaraan peluang. Hal ini juga membantu diskriminasi, mencegah diskriminasi, menjamin hak karyawan, menjaga kepercayaan dalam organisasi. Ini penting sekali. Ya. Dan Bapak Ibu mungkin bisa merasakan ini masih terjadi diskriminasi. Walaupun tidak tertulis, tidak terlalu terlihat secara ekstrim gitu ya, tapi masih terjadi dan bisa dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian. Yang ini harus dikikis dan dihilangkan. Kapan itu Pak? Di saat Bapak Ibu menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin, bisa mengambil kebijakan. Saat sekarang kita ikuti teorinya dulu, ya. Dan teori ini sudah berlaku dan dilaksanakan penelitian-penelitian oleh terdahulu dan bisa kalau diterapkan, kalau pemimpin dan leadernya mau, ya. Efisiensi operasional, kebijakan yang jelas dan terstruktur dalam meningkatkan efisiensi operasional. Jadi mereka membantu dalam pengambilan keputusan yang konsisten dan mengurangi ambiguitas. Ya, nggak bias lagi, jelas, tegas, ya. Kemudian pengembangan karyawan. Kebijakan SDM juga dapat merinci rencana pengembangan karyawan termasuk pelatihan, penilaian kinerja, dan jenjang karir. Hal ini mendukung pertumbuhan karyawan ataupun pegawai dalam pencapaian potensi maksimalnya mereka, gitu ya. Kalau nggak begitu, nggak akan dapat potensi maksimal itu. Nah, ini faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, konteks organisasi. Konteks organisasi, termasuk budaya organisasi daripada perusahaan itu. Organisasi. Apalagi nilai-nilai inti, nilai-nilai dasar, core value yang kalian miliki dalam organisasi kalian. Kemudian apalagi tujuan strategis ini memainkan peran besar dalam pengambilan keputusan pengembangan sumber daya manusia. Organisasi yang memiliki budaya berorientasi pada inovasi mungkin lebih cenderung untuk
mengambil keputusan yang mendukung pelatihan dan pengembangan pegawai atau karyawan. Ya, di sisi lain organisasi dengan fokus pada tetap pengendalian biaya, pengambilan keputusan yang lebih konservatif dalam hal pengembangan sumber daya. Ini tidak bisa kita hindari. Kemudian apa? Sumber daya yang tersedia. Ketersediaan sumber daya seperti anggaran, waktu, dan personil, pegawai atau karyawan juga mempengaruhi pengambilan keputusan pengembangan sumber daya manusia. Itu sudah jelas. Kalau orangnya cuma sedikit, kalau dia pergi akan mengganggu kinerja organisasi, ini juga menjadi pertimbangan. Organisasi dengan anggaran yang terbatas mungkin harus membuat prioritas dalam hal program pelatihan dan pengembangan yang dapat mereka dukung. Ini juga menjadi pertimbangan. Ya, yang punya variabel diklat pendidikan dan latihan. Mungkin bisa juga ini dikembangkan, dilihat nanti pada pembuatan tesis. Kemudian perubahan eksternal dari luar organisasi ini. Lingkungan bisnis yang dinamis memerlukan respon yang cepat dalam pengambilan keputusan, pengembangan sumber daya manusia, perubahan dalam industri teknologi atau persaingan dapat memengaruhi kebutuhan pengembangan pegawai, karyawan. Ya. Kemudian tujuan organisasi itu sendiri. Pengambilan keputusan pengembangan sumber daya manusia harus selaras dengan tujuan jangka panjang dan jelas strategi organisasinya. Nah, keputusan ini harus berkontribusi pada pencapaian misi, visi dan misi daripada organisasi. Kemudian penilaian kinerja karyawan. Ini faktor-faktornya juga ya. Evaluasi kinerja karyawan berperan penting dalam pengambilan keputusan pengembangan sumber daya manusia. Karyawan ataupun pegawai yang menunjukkan potensi dan komitmen yang tinggi mungkin lebih mendapatkan peluang di dalam pengembangan. Itu sudah jelas. Ya, Bapak Ibu sekalian, mahasiswa yang saya banggakan. Kemudian yang terakhir, peraturan dan kepatuhan hukum. Peraturan hukum yang mengatur hubungan kerja dan pengembangan karyawan harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan pengembangan sumber daya manusia. Ini sangat jelas. Ya. Kemudian, bagaimana sih pengintegrasian strategi manajemen sumber daya manusia dengan rencana strategis? Nah, pengintegrasian perencanaan sumber daya manusia ini perlu dalam perencanaan bisnis. Ya, menurut teori Melo tahun 2020, dalam mengintegrasikan strategi manajemen sumber daya manusia dengan rencana strategis organisasi ataupun renstra, harus memperhatikan hal-hal, salah satunya adalah keselarasan tujuan. Ini pastikan bahwa setiap inisiatif dan program manajemen sumber daya manusia mendukung langsung tujuan dan visi yang tercantum di dalam Renstra tadi. Rencana strategi per 5 tahun tadi. Yang pernah saya cerita bagaimana membangun postur dulu, menetapkan postur dulu, per 25 tahun baru kita buat rencana strategi. Per 5 tahun. Dengan pencapaian prioritas. Dihadapkan dengan anggaran. Ini kan perasaan sudah kita bahas di dalam strategi marketing kita. Ini termasuk pengembangan karyawan ataupun pegawai, rekrutmen, pelatihan, dan pengelolaan kinerja yang berkontribusi
pada pencapaian tujuan strategis. Kemudian keterlibatan pemimpin. Ini penting untuk mendapatkan dukungan dan keterlibatan pemimpin organisasi, termasuk eksekutif tingkat atas, dalam mengintegrasikan manajemen sumber daya manusia dengan rencana strategis. Mereka harus memahami dan mendukung pentingnya peran manajemen sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan strategis. Kemudian, pengukuran dan pelaporan. Tetapkan metrik kinerja yang sesuai dengan tujuan strategis dan gunakan sistem pelaporan yang efektif untuk memantau kemajuan dampak program manajemen sumber daya manusia terhadap pencapaian rencana strategis. Ini sudah banyak dilakukan dan dibuat oleh organisasi-organisasi kita saat ini. Kemudian, penyesuaian kontinu. Renstra dan strategi manajemen sumber daya manusia harus bersifat dinamis. Ya, dinamis dia. Dan dapat disesuaikan sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis dan kebutuhan organisasi. Itu yang terpenting. Evaluasi reguler diperlukan untuk memastikan kesesuaian yang secara terus-menerus gitu. Konsultasi dengan tim manajemen sumber daya manusia. Ini harus secara aktif terlibat dalam pengembangan Renstra untuk memastikan pemahaman mendalam tentang kebutuhan sumber daya manusia yang mendukung tujuan strategis dari organisasi itu sendiri. Lanjut, kesinambungan. Integrasi manajemen sumber daya manusia dengan Renstra bukanlah upaya satu kali, ya, tetapi harus menjadi bagian integral dari budaya organisasi yang berkelanjutan. Yang terakhir, keadilan dan kepatuhan hukum, yang juga sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Pastikan bahwa program manajemen sumber daya manusia dan rencana strategis tidak melanggar hukum dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam pengambilan keputusan terkait sumber daya manusia. Terus bagaimana mengintegrasikan rencana operasi dengan perencanaan pengembangan sumber daya manusia? Pengintegrasian rencana operasi ataupun RENOP adalah dokumen perencanaan yang merinci tindakan konkret yang harus diambil dalam rangka mencapai tujuan operasional organisasi dalam periode waktu tertentu. Ya. Jadi pengintegrasian ini menjadi hal yang sangat penting, ya, karena terkait dengan hubungan anggaran bisnis yang mencakup dari berbagai aspek, termasuk pendapatan dari penjualan produk atau layanan, biaya operasional, biaya pemasaran, gaji karyawan, investasi dalam pengembangan sumber daya manusia dan lain sebagainya. Ya, pengintegrasian kegiatan bisnis berdasarkan anggaran bisnis ataupun bisnis budget dalam lingkungan pengembangan sumber daya manusia adalah upaya untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya termasuk anggaran dan tenaga kerja sejalan dengan tujuan bisnis yang telah ditetapkan, tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, ini melibatkan apa? Perencanaan anggaran yang memperhitungkan kebutuhan SDM. Seperti apa? Kepelatihan, perekrutan dan pengembangan karyawan ini untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis itu sendiri. Ya. Jadi kalau saya membahas kepada poin yang tadi sebelumnya, jadi menentukan kebutuhan sumber daya manusia itu harus menentukan apa? Untuk mencapai tujuan daripada organisasi sendiri.
Kemudian apalagi menentukan kualifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan organisasi. Kemudian apalagi merekrut sumber daya manusia yang berkualitas lah. Jadi organisasi itu harus merekrut sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kualifikasi yang mereka butuhkan. Ya. Kemudian harus dilanjutkan dengan menyediakan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, bukan sampai di situ aja. Kalau orang yang setelah direkrut tidak dikembangkan, tidak dilatih, ya percuma juga. Terus setelah itu, setelah dia bekerja, kita laksanakan penilaian kinerja sumber daya ini, sumber daya manusia ini. Penilaian kinerja itu harus secara teratur untuk memastikan bahwa mereka mencapai tujuan bisnis yang ditetapkan. Gitu. Kemudian apa? Memberikan penghargaan dan insentif tadi. Itu perlu. Dari hasil konseling tadi itu. Kan. Nah, pengelolaan sumber daya manusia itu juga merupakan apa ya? Untuk meningkatkan efisiensi operasional. Ya, pengintegrasian kegiatan organisasi berdasarkan anggaran organisasi. Jadi sebuah apa namanya? Kalau boleh saya katakan, sebuah pengintegrasian yang baik itu seharusnya berpedoman kepada anggaran bisnis ataupun rencana keuangan yang merinci proyeksi pendapatan dan pengeluaran organisasi untuk periode waktu tertentu. Ya, biasanya dalam 1 tahun fiskal gitu ya. Nah, ini bertujuan untuk apa? Mengatur penggunaan sumber daya finansial dengan bijak dan mengarahkan ke arah pencapaian tujuan bisnis. Gitu ya. Kemudian, saya masuk kepada penetapan kualifikasi sumber daya manusia. Penetapan kualifikasi sumber daya manusia yang saya sebutkan tadi, kita harus menentukan apa? Kebutuhan sumber daya manusia ini dulu. Perusahaan itu ataupun organisasi itu harus menentukan kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasinya apa. Manusia seperti apa modelnya. Tadi lagi kembali kepada menentukan kualifikasi sumber daya manusianya. Kemudian merekrut sumber daya manusia berkualitas. Menyediakan kepelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Setelah direkrut orang-orang yang terbaik tadi, yang sudah bagus ini, tapi tidak dilaksanakan pelatihan lanjutan. Tidak dikembangkan, dia percuma. Ya. Terus tidak dievaluasi dia, tidak dinilai kinerjanya. Juga percuma. Juga diberikan penghargaan dan insentif yang sesuai dengan kompetensinya. Seperti itu ya. Kemudian apa sih penggunaan sistem informasi manajemen SIMI dan pengelolaan sumber daya manusia? Ini membawa keuntungan bagi organisasi. Terkait apa? Peningkatan efisiensi operasional. Sistem informasi manajemen memungkinkan organisasi untuk mengotomatisasi proses-proses terkait sumber daya manusia. Seperti apa? Penggajian, manajemen absensi, dan evaluasi kinerja. Ini bisa Bapak Ibu terapkan ya di dalam organisasi Bapak Ibu sekalian. Kemudian pengambilan keputusan yang lebih baik. Sistem informasi manajemen menyediakan akses mudah ke data sumber daya manusia yang akurat dan real time. Ini membantu manajer dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih cepat terkait dengan rekrutmen, promosi, pengembangan daripada si pegawai itu sendiri atau karyawan itu, dan perencanaan strategis yang dibutuhkan ke depan. Nah, kemudian keuntungan lainnya adalah pengembangan karyawan. Sistem informasi manajemen dapat melacak riwayat pendidikan, pelatihan, pencapaian karyawan ataupun pegawai. Bentuknya kalau di kita itu adalah kayak RH, kurikulum vitae itu kelihatan. Ini juga membantu organisasi dalam merencanakan program pengembangan yang sesuai. Orang ini profesinya di mana sih? Unit dia bekerja ini apa?
Ya, keilmuannya apa sih, kompetensinya apa ini? Ini juga untuk meningkatkan keterampilan dan kualifikasi daripada si pegawai atau karyawan itu sendiri. Untuk apa? Penghematan biaya dengan mengurangi pekerjaan manual yang repet. Sistem informasi manajemen dapat menghemat biaya administrasi. Selain itu, dengan informasi yang lebih baik tentang kinerja karyawan, perusahaan juga dapat apa? Mengoptimalkan kompensasi dan insentif, mengurangi biaya absensi, mengurangi risiko hukum terkait sumber daya manusia. Kemudian keuntungan apa? Kepatuhan hukum. Sistem informasi manajemen ini dapat membantu perusahaan untuk mematuhi peraturan dan kebijakan sumber daya manusia berlaku. Ini termasuk pengelolaan data pribadi karyawan dengan aman, menjaga catatan sesuai dengan hukum ketenaga kerjaan. Ya, ini sistem informasi ini harus melekat dalam suatu organisasi. Ini juga Bapak Ibu bisa kembangkan nanti dengan melihat buku saya, dengan melihat jurnal saya terkait dengan tesis yang Bapak Ibu. Maka ini menambah wawasan Bapak Ibu. Ada hal-hal penting yang bisa, oh iya, coba saya, nah gitu ya. Saya tuangkan dalam tulisan saya seperti apa. Kemudian beberapa jenis sistem informasi manajemen yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan di sebuah organisasi itu salah satunya adalah sistem informasi manajemen berbasis komputer. Ya, kan? Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan itu. SIM-MRS juga sudah melakukan itu, sudah membuat itu. Di setiap rumah sakit, di tempat-tempat bekerja dimanapun berada pasti melakukan itu. Nah, sistem informasi manajemen berbasis komputer ini dapat membantu organisasi dalam mengumpulkan, mengelola, dan memproses informasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan akurat. Ini RH masuk kepada pimpinan, riwayat hidupnya, dilihat CCV-nya. Oh, yang lebih cocok, orang ini nggak cocok kalau melakukan pendidikan lanjutan untuk mengembangkan orang ini kepada kegiatan ini, karena ini bukan kompetensinya. Si B yang lebih tepat. Ya. Jadi mungkin dari sekian kandidat itu, ini yang paling tepat, akan dipilih oleh pemimpin. Tapi dengan pertimbangan-pertimbangan tadi itu, evaluasi kinerja dan seterusnya yang telah dia lewati tadi. Ya. Kemudian decision support system. Ini adalah sistem informasi manajemen yang dirancang khusus untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan dengan menyediakan informasi yang relevan dan berguna, up to date, dilihat ya dari kesehariannya tadi, laporan kinerjanya harian, evaluasi yang tadi dibuat, apapun penilaian kinerja yang sudah dibuat tadi, yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, itu menjadi pertimbangan kuat. Kemudian executive information system, sistem informasi manajemen yang dirancang khusus untuk membantu manajemen tingkat atas dalam mengambil keputusan strategis dengan menyediakan informasi yang relevan dan berguna ini. Banyak sekali sistem-sistem ini ya. Bisa semua digunakan dan diterapkan oleh Bapak Ibu dalam perusahaan Bapak Ibu sekalian. Ada juga menggunakan Enterprise Resource Planning. Sistem informasi manajemen yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis di perusahaan, seperti keuangan, sumber daya manusia, dan manufaktur untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan akurat. Jadi bagaimana Pak dengan penerapan di tempat kami, medical record elektronik tadi, ya ini termasuk bagian-bagian sistem tadi. Ya. Kemudian customer relationship management. Sistem informasi manajemen dirancang untuk mengelola hubungan dengan pelanggan dan mendukung pengambil keputusan yang tepat dan akurat dalam hal pemasaran dan penjualan. Ya, ini dibangun melalui media sosial yang sudah pernah kita bahas dalam materi kuliah manajemen pemasaran. Ya, ini keterkaitannya tinggi sekali. Nah,
Jenis-jenis sistem informasi manajemen ini yang sudah kita sebutkan tadi satu persatu, ini dapat membantu organisasi dalam mengumpulkan, mengelola, dan memproses informasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan akurat. Dengan menggunakan sistem informasi yang saya sebutkan tadi atas ini, manajemen akan membuat keputusan yang tepat. Organisasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, serta meningkatkan kinerja dan daya saing suatu perusahaan. Ya, bagaimana dengan penerapan perencanaan sumber daya manusia pada perusahaan di era digital? Ya, organisasi digital adalah organisasi yang secara krusial mengandalkan teknologi digital sebagai bagian integral dan operasi. Iya kan? Perusahaan digital adalah organisasi yang secara krusial itu mengambil teknologi digital. Ruang lingkup perusahaan digital itu mencakup beragam industri termasuk e-commerce, teknologi finansial, fintech, media sosial, layanan cloud, dan banyak lagi lah ya Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa sekalian. Nah, perusahaan digital itu memiliki apa ciri khas dalam mengumpulkan, mengelola, dan memanfaatkan data digitalnya, serta teknologi canggih untuk mendukung apa? Operasional pertumbuhan bisnis. Hal ini juga mencakup transformasi digital yang menciptakan perubahan budaya dan organisasi yang mendasar dalam upaya memanfaatkan potensi teknologi itu sendiri. Ya, nah saya menyampaikan beberapa karakteristik utama perusahaan digital. Perusahaan digital itu ketergantungan pada teknologi digital, ya pasti dong. Karena perusahaan digital menggunakan teknologi digital sebagai tulang punggung operasional mereka. Banyak toh. Restoran-restoran siap saji sekarang di mana-mana tuh kayak media apapun di mana tersebar. Dia menggunakan ini teknologi digital. Bagaimana mengelola sumber daya manusianya. Dimanapun dia bisa dia pantau. Dengan mengadakan sistem komputer, perangkat lunak, jaringan, platform online untuk menjalankan bisnis mereka. Termasuk paket antar, ya. Sekarang banyak GoFood, Gojek, menggunakan apa saja banyak, ya. Kemudian fokus pada data dan analisis. Ini dia karakteristiknya. Perusahaan digital itu ataupun organisasi digital itu mengumpulkan dan menganalisis data dengan intensitas tinggi untuk memahami perilaku pelanggan, ya, tren pasar dan kinerja bisnis mereka. Nah, data ini digunakan untuk mengambil apa keputusan juga oleh perusahaan itu, perusahaan strategis dalam peningkatan operasional, ya. Kemudian yang ketiga karakteristiknya adalah inovasinya konstan. Perusahaan digital itu terlibat dalam inovasi yang berkelanjutan. Mereka sering mengembangkan produk dan layanan baru yang didorong oleh teknologi baru atau menciptakan cara baru untuk memecahkan masalah melalui teknologi. Banyak sekarang itu menggunakan seperti itu. Kemudian yang keempat, karakteristiknya adalah orientasi pelanggan. Jadi perusahaan ataupun organisasi digital itu memahami pentingnya pengalaman pelanggan. Mereka sering berfokus pada cara peningkatan interaksi pelanggan melalui platform digital mereka. Ya, seperti apa? Seperti aplikasi mobile atau situs web yang mereka miliki. Kemudian apa lagi? Perubahan budaya. Transformasi digital memerlukan perubahan budaya dalam organisasi. Ya, budaya kerja itu kan berubah. Perusahaan digital itu sering memiliki budaya yang terbuka terhadap perubahan. Betul-betul fleksibel, dia dinamis sekali. Ya, karena apa? Dia berorientasi kepada kolaborasi
dan mendorong kreativitas di dalam pengembangan daripada organisasinya sendiri. Kemudian karakteristik yang lain adalah fleksibilitas dan adaptabilitas. Dalam lingkungan bisnis yang cepat berubah, perusahaan digital itu harus bisa beradaptasi dengan cepat. Mereka sering menggunakan metodologi pengembangan yang fleksibel seperti agile untuk memungkinkan perubahan yang cepat. Ya, itu yang mereka lakukan. Bagaimana dengan perusahaan Bapak Ibu sekalian? Mbo, tetapi berpikirlah untuk terus maju ke sana. Kita tidak boleh alergi lagi dengan digitalisasi. Harus. Nanti ke depan sudah semua serba digital. Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa dibutuhkan paradigma baru dalam pengelolaan sumber daya manusia di dalam era digital ini? Paradigma perusahaan di era digital mencakup pergeseran dari model bisnis konvensional, ya, kalau boleh saya bilang bisnis manual lah ya, menuju model yang lebih terbuka, inovatif, teknologinya terfokus. Perusahaan tidak hanya berfokus pada produk atau layanan fisik saja, tetapi juga pada penggunaan data dan teknologi untuk meningkatkan apa? Efisiensi, mendukung pengambilan keputusan, dan menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Nah ini membutuhkan perubahan dalam perencanaan sumber daya manusia, di mana pegawai atau karyawan perlu memiliki keterampilan teknologi yang kuat dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Ya, nah pola interaksi dalam apa namanya dengan pelanggan, mitra bisnis dan pasar mengalami juga pergeseran. Organisasi tidak lagi hanya berfokus atau perusahaan tidak lagi berfokus pada produk atau layanan yang disediakan, tapi juga pada pengumpulan dan analisis data untuk memahami preferensi pelanggan, tren pasar, dan peluang bisnis. Ini sudah. Kalau tidak tertinggal, terlindas dengan waktu itu. Nah, ini memerlukan apa? Perubahan strategi bisnis, termasuk penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan AI. Jadi jangan alergi dengan AI. AI buat kita menjadi bodoh. Tergantung. Kalau Bapak Ibu semuanya menggantungkan hidup Bapak Ibu tidak mampu mengendalikan AI, Bapak Ibu yang akan dilindas oleh AI. Tetapi dengan adanya teknologi ini, Bapak Ibu belajarlah untuk menguasai AI ini. Ini penting apa? Untuk mengambil keputusan lebih tepat dan efisien. Karena meta AI ini dia mengambil data-data dari zaman-zaman dahulu sampai dengan sekarang yang sudah dianggap valid dan bagus. Ya, tetapi sesuaikan dengan perusahaan Bapak Ibu sekalian. Apa ya? Selain itu, organisasi juga perlu mempertimbangkan keamanan data yang lebih ketat dong pastinya dan kebijakan privasi untuk melindungi informasi sensitif pelanggan dan apa organisasi. Sebagai hasilnya, perencanaan sumber daya manusia harus mempertimbangkan kebutuhan untuk merekrut dan mengembangkan karyawan ataupun pegawai yang memiliki keterampilan teknologi yang diperlukan untuk pemahaman mendalam tentang analitik data. Makanya orang-orang IT nanti ke depan ini yang akan menguasai dunia ini. Tetapi Bapak Ibu yang bekerja di bidang apapun juga harus mau dan tidak alergi dengan teknologi. Belajar. Nah, ini dia. Era digital ini telah mengubah lanskap bisnis secara fundamental. Untuk itu diperlukan paradigma baru di dalam pengelolaan sumber daya manusianya. Ya, yang pertama apa? Karena tuntutan teknologi nggak bisa dihindari lagi, Pak. Perusahaan harus memanfaatkan atau organisasi harus memanfaatkan teknologi untuk mengoptimalkan operasi, meningkatkan efisiensi,
menciptakan layanan yang lebih baik. Ini membutuhkan pegawai, karyawan yang memahami teknologi dan siap mengadopsi dalam pekerjaan sehari-hari. Ya ini dikatakan. Bagaimana dengan medical record elektronik? Apa masalahnya di situ? Sistem itu kan bagus. Mungkin implementasinya yang tidak baik penerapannya. Kenapa tidak baik tadi? Kembali kepada bahasa saya. Pegawai, perawat, atau karyawan kurang memahami mungkin terkait dengan teknologi ini dalam mengadopsinya dalam pekerjaan sehari-hari. Jadi harus harus mau berkembang dan belajar. Nah, cara temuan itu di situ. Oh, implementasinya belum jalan, Pak, karena karyawannya, pegawainya, perawatnya, dokternya masih alergi dengan teknologi dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Temuan di dalam tesis Bapak Ibu, angkat itu, buat dalam saran pendapat. Saran pendapatnya apa? Melaksanakan bimbingan teknis, melaksanakan kursus kepelatihan dan seterusnya. Itu, ya. Kemudian terkait dengan apa? Paradigma baru ini. Analisis data. Era digital itu membawa banyak data yang bisa menjadi aset berharga jika dikelola dengan baik. Nah, organisasi perlu pegawai, karyawan, ataupun personel yang dapat menganalisis data ini untuk mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan bukti. Itu sudah begitu era. Kemudian apa lagi? Di era digital ini, barunya perubahan yang cepat. Wah, sangat begitu dinamis, cepat sekali. Perubahan teknologi dan pasar menjadi dengan terjadi dengan cepat. Organisasi ini perlu memiliki sumber daya manusia yang dapat beradaptasi dengan cepat dan belajar secara kontinu. Makanya tadi ada proses dalam pengembangan si karyawan, si pegawai, si personel ini. Mau dikursuskan siapa ini? Mau dipromosikan siapa ini? Harus orang yang tepat, yang bisa beradaptasi dengan cepat. Lah, kalau Bapak Ibu, para mahasiswa saya banggakan ini alergi dengan situasi ini, ya ini yang akan saya katakan terlindas dan tertinggal. Terlindas dengan tertinggal oleh waktu. Tidak boleh alergi. Ya, harus biar Bapak Ibu juga dapat cepat dipromosikan karena dianggap Bapak Ibu cerdas, tidak alergi dengan teknologi. Kemudian apalagi paradigma baru? Peningkatan pengalaman pelanggan. Era digital ini menempatkan pelanggan di pusat bisnis. Itu sering membuat suatu link untuk mereka isi survei segala macam untuk feedback ke kita. Perusahaan juga harus memiliki pegawai yang dapat merancang pengalaman pelanggan yang unggul melalui teknologi dan pemahaman yang baik tentang kebutuhan daripada pelanggan. Ya, tugasnya marketing lain. Ya, nggak bisa, Bapak Ibu sekalian. Ini harus kita hadapi, harus kita jalani, harus kita kuasai. Paradigma barunya juga terkait dengan ini apa? Keamanan data. Kalau dengan teknologi ini, Pak, kita butuh keamanan data yang kuat, ya harus. Perusahaan itu harus melindungi data mereka dari ancaman keamanan yang semakin kompleks. Yang paling kita anggap paling unggul di sini Kebimpo lah, jebol juga. Ya kan? Ini memerlukan pegawai, karyawan, atau personel yang sadar akan risiko dan dapat mengelola keamanan data dengan baik. Makanya orang-orang itu harus diperhatikan dari terkait dengan kemampuan kompetensinya, pengembangan ke promosinya, apalagi kesejahteraannya. Gitu. Ya, bagaimana integrasi teknologi dalam perencanaan sumber daya manusia? Latar belakang diperlukannya integrasi teknologi dalam perencanaan sumber daya manusia dapat ditemukan dalam perubahan dramatis yang dialami oleh lingkungan
kita saat ini, lingkungan bisnis saat ini. Teknologi telah menjadi pendorong utama efisiensi operasional, produktivitas, dan inovasi dalam perusahaan. Nah, integrasi teknologi dalam perencanaan sumber daya manusia memungkinkan perusahaan ataupun organisasi untuk melakukan rekrutmen dan seleksi pegawai atau karyawan dengan lebih efisien, melakukan analisis data yang mendalam untuk mengidentifikasi tren dan kebutuhan sumber daya manusia, serta mengelola kinerja karyawan secara terukur. Nah, ini juga memungkinkan untuk mengembangkan pegawai atau karyawan yang lebih terpersonalisasi dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Dalam era digitalisasi di mana data menjadi aset berharga, teknologi memungkinkan organisasi untuk membuat keputusan berdasarkan bukti dan analisis yang kuat. Nah, bagaimana tantangan integrasi teknologi dalam perencanaan sumber daya manusia? Tantangan integrasi teknologi dalam perencanaan sumber daya manusia mencakup sejumlah aspek kritis. Ya. Yang pertama apa? Memastikan bahwa pegawai atau karyawan kita itu memiliki keterampilan teknologi yang cukup untuk mengadopsi dan mengoperasionalkan alat-alat baru dengan efektif. Loh, kita permohonan apa memberikan selebaran untuk menerima pegawai saja memiliki kemampuan komputer, memiliki kemampuan mengoperasionalkan Excel, PowerPoint, Windows gitu kan. Bisa ada hal seperti itu dimunculkan. Kemudian apa? Yang kedua, bisa menjaga keamanan data pribadi dan sensitif menjadi prioritas. Mengingat peran teknologi dalam pengumpulan, penyimpanan, analisis data tadi. Penting sekali. Kemudian apa lagi? Investasi besar dalam infrastruktur teknologi dan pelatihan karyawan itu diperlukan. Jadi di si organisasi itu harus memastikan bahwa investasi ini memberikan nilai tambah yang signifikan gitu. Ya? Terakhir apa? Tantangan budaya tadi. Budaya kerja terus bergeser. Ya, iklim kerja terus bergeser. Nah, penelitian saya apa namanya mengangkat ini dari beberapa penelitian dan jurnal-jurnal ilmiah yang terbit di Indonesia. Tantangan integrasi teknologi dalam perencanaan SDM-nya adalah apa ini? Salah satunya minimnya pengetahuan teknologi ini. Ini terangkat dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan materi kita ini. Itu ditemukan apa? Minimnya pengetahuan teknologi. Karena tadi manusianya alergi dengan teknologi. Tapi anak-anak sekarang kurasa tidak terlalu lah. Mungkin alut-alut lama seperti saya ke sana itu, waduh ampun. Ya. Meskipun Indonesia ini memiliki sumber daya manusia yang besar, ya, namun apa? Banyak, hanya sedikit yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi dan komunikasi, TIK. Hal ini menunjukkan bahwa masih minimnya pengetahuan teknologi di kalangan sumber daya manusia di Indonesia. Ini fakta, ya, tantangannya itu. Kemudian kesulitan dalam implementasi teknologi, penerapan teknologi. Implementasi teknologi dalam pengelolaan sumber daya manusia dapat menimbulkan kesulitan. Seperti apa? Kesenjangan dalam akses dan infrastruktur teknologi. Serta kurangnya pengembangan profesional yang sesuai untuk para pendidik. Apalagi yang lainnya terkait dengan apa ini? Tantangan integrasi teknologi. Keterbatasan sumber daya manusia yang mampu mengelola teknologi. Ini dia. Keterbatasan SDM yang mampu mengelola teknologi menjadi tantangan.
dan pengelolaan SDM di era digital. Kalau hanya sekedar mengelola HP, mengetik dan segala, bisa semua kita. Tapi mengelola ini agak sulit. Punya ilmu tersendiri, punya pendidikan tersendiri. Bagaimana Pak tidak punya eh, dasar ataupun kemampuan itu? Tadi dididik lagi, dikembangkan lagi, itu tantangannya. Tantangan perusahaan itu, tantangan organisasi itu. Dididik lagi, dikembangkan lagi orangnya. Ya gitu. Kemudian apa? Perubahan pola komunikasi. Perubahan pola komunikasi konsumen dan potensi teknologi digital memerlukan perubahan yang penggunaan SDM. Agar apa? Agar dapat mengikuti perkembangan teknologi dan mempertahankan daya saing dari satu organisasi itu sendiri. Tantangan integrasi teknologi dalam perencanaan SDM di Indonesia memerlukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan teknologi, mengatasi kesenjangan digital, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, dan mengelola perubahan dalam pola komunikasi konsumen dan potensi teknologi digital. Itu saat ini. Sekian dan terima kasih. Semoga perkuliahan kita saat ini bermanfaat dan dapat diterapkan oleh Bapak Ibu di dalam pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu, mungkin